Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah Teori Himpunan Samar, pada pertemuan pertama ya, kita akan membahas terlebih dulu mengenai kontrak kuliah ya. Yang pertama mengenai bahan kajian. Jadi apa saja yang akan kita pelajari? Ya, jadi bab-bab yang akan kita pelajari adalah bab pertama itu mengenai himpunan sederhana atau himpunan klasik. Jadi himpunan yang sudah kita kenal ya di pengantar logika himpunan ya. Jadi nanti kita akan mengulang tentang himpunan sederhana. Karena ya, himpunan ini sederhana atau klasik ini akan kita gunakan pada mata kuliah ini secara keseluruhan ya konsepnya. Lalu yang kedua ada himpunan samar atau fuzzy set ya. Yang ketiga ada logika klasik. Logika klasik adalah logika yang sudah kalian kenal ya, atau kalian kenalnya biasanya logika matematika. Lalu yang keempat adalah logika samar atau fuzzy logic ya, mungkin kalian sudah pernah mendengarnya. Lalu yang kelima, metode inferensinya. Kalau di himpunan biasa, mungkin kalian kenal metode apa? Silogisme. Ya, yang seperti itu. Nah, di teori himpunan samar ini juga ada metode inferensinya. Dan yang terakhir adalah aplikasi dari logika fuzzy, ya, atau logika samar. Jadi dipakai di bidang apa saja, seperti itu. Selanjutnya ada daftar referensi ya. Jadi buku-buku yang bisa kalian gunakan. Nah, referensi utama yang saya gunakan di sini adalah buku karangan Profesor Setiaji ya. Beliau ini Profesor UGM. Ini buku terbitan tahun 2012 yang berjudul Himpunan dan Logika Samar serta Aplikasinya. Nah, ini penerbitnya adalah Graha Ilmu Yogyakarta. Ini bisa kalian cari ya di e-commerce. Nah, lalu ini ada yang beberapa referensi bahasa Inggris. Ini ada karangan Claire dan Yuan ya. Ini buku tahun 97 yang berjudul Fuzzy Set Theory, Foundation and Application. Lalu yang ketiga, ini juga kalian bisa gunakan sebagai referensi juga, karya dari Volger dan Claire. Ya, kalau ini bukunya lebih lama lagi ya, buku terbitan tahun 88 yang berjudul Fuzzy Set ya, Uncertainty and Information. Lalu yang terakhir, yang keempat ada buku karangan Wang ya, terbitan tahun 97 yang berjudul A Course in Fuzzy System and Control ya. Ya, ini yang versi bahasa Inggris. Bisa kalian cari sendiri ya di internet ya, di Google. Sumbernya kan sudah banyak. Selanjutnya mengenai kontrak kuliah ya. Ini ada tugas 20%. Ada kuis ya, kuis ulangan dadakan ya. Ini juga 20%. Lalu ada UTS, persentasenya 30%, UAS juga 30%. Jadi harapan saya ya, ini kan tugasnya besar ya. Jadi kalian maksimalkan di tugas ya. Jika bingung bisa langsung bertanya ke saya langsung, atau jika sungkan bertanya ke saya langsung bisa tanya ke temannya terlebih dahulu. Nah, bab ini kita masuk ke materi ya. Bab 1 mengenai himpunan sederhana atau himpunan klasik.
Subbab 11 akan dibahas mengenai uraian dan contoh himpunan sederhana atau klasik. Definisi 1.1. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang mempunyai suatu sifat yang sama. Nah, selanjutnya, objek yang ada di dalam suatu himpunan A, jadi ini ada suatu himpunan A itu disebut elemen atau anggota himpunan A. Dituliskan apa? X, elemen, tulisan elemen itu seperti huruf E ya, anggota A. Nah, ini sudah kalian kenal ya, sudah kita pakai di kuliah-kuliah sebelum ini. Contohnya juga pasti sudah kalian kenal. Yang pertama, himpunan huruf vokal. Wah, huruf vokal isinya apa aja? A, I, U, E, O. Jadi anggotanya A, I, U, E, dan O. Lalu B, himpunan semua bilangan yang memenuhi persamaan kuadrat x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0. Nah, kalau kalian selesaikan persamaan kuadrat itu, kalian akan dapat akar-akarnya adalah x sama dengan 4 dan x sama dengan min 1. Kalian bisa cek sendiri, ya. Itu adalah ada 2 contoh. Kalian bisa mencari contoh yang lain. Lalu ada cara penyajian himpunan. Ya, cara penyajian himpunan. Yang pertama adalah cara pencacahan, yaitu dengan mencacah atau mendaftar anggota-anggota himpunannya. Jadi kalian tuliskan anggota-anggota himpunannya. Contoh. Dari contoh yang tadi ya, A misal sama dengan himpunan huruf vokal. Berarti cara menuliskannya adalah di dalam kurung kurawal kalian tuliskan anggotanya, yaitu A, I, U, E, O. Lalu yang kedua tadi, himpunan semua bilangan-bilangan yang memenuhi persamaan kuadrat apa? X kuadrat 3x min 4. Berarti anggotanya apa saja? Min 1 dan 4 di dalam himpunan atau kurung kurawalnya itu. Ini yang C harusnya ya. Yang C adalah himpunan semua bilangan genap. Ya, bilangan genap berarti dari apa? 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Jadi anggotanya itu tak hingga banyaknya, ya. Tuh, jadi dicacah, dituliskan. Lalu, cara penyajian yang kedua adalah dengan menggunakan notasi. Nah, penulisan notasinya apa? Di dalam kurung kurawal, X, dengan syarat, jadi X, terus garis lurus, ada yang menuliskannya garis lurus, ada yang menuliskannya titik 2, ya. Nah, setelah garis lurus itu, kalian tuliskan syarat yang harus dipenuhi oleh X itu, ya. Ini juga sudah kalian kenal pasti. Contoh. Yang pertama, misal A. Dari himpunan yang tadi ya, A, I, U, E, O, kalau dituliskan dalam notasi, bentuk notasi berarti A sama dengan himpunan X dengan syarat X adalah huruf vokal. Seperti itu. Lalu yang B, berarti penulisannya seperti ini. B adalah himpunan yang tanya X dengan syarat X-nya memenuhi persamaan X kuadrat min 3X min 4 sama dengan 0. Lalu yang C, himpunan bilangan genap berarti menuliskannya X dengan syarat X bilangan genap. Seperti itu. Selanjutnya ada jenis-jenis himpunan. Jenis-jenis himpunan yang akan kita bahas di sini adalah jenis-jenis himpunan berdasarkan jumlah anggotanya. Ya. Yang pertama ada himpunan kosong atau hampa. Ya. Kita lebih sering menggunakan istilah himpunan kosong ya. Nah, itu lambangnya bisa kalian lihat sendiri ya, ada 2, bisa kalian tuliskan itu huruf 0, angka 0 dicoret atau kurung kurawal dalamnya kosong, ya. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota, jadi dia nggak punya anggota. Contoh nih, yang nggak ada anggotanya, misal ada himpunan D, D adalah himpunan yang anggotanya X dengan syarat X anggotanya R dan
memenuhi X kuadrat plus 3 sama dengan 0. Itu kan tidak ada X yang memenuhi persamaan X bilangan real yang memenuhi persamaan X kuadrat plus 3 sama dengan 0 ya. Kalau X-nya bilangan kompleks ada, tapi kalau X-nya bilangan real tidak ada anggotanya. Lalu yang E, misal E adalah himpunan yang beranggotakan X dengan syarat X-nya ganjil dan X-nya memenuhi X kuadrat sama dengan 4. Nah, kalian tahu X kuadrat sama dengan 4 itu solusinya X sama dengan min 2 dan 2. Itu kan nggak ada bilangan ganjil di antara min 2 dan 2. Jadi ini juga himpunan kosong, tidak punya anggota. Lalu jenis himpunan yang kedua adalah himpunan hingga. Adalah himpunan yang banyak anggotanya berhingga. Jadi terbatas ya. Contoh yang tadi ya, B, misal B adalah himpunan X dengan syarat X anggota R dan X-nya memenuhi persamaan kuadrat X kuadrat min 3X min 4 sama dengan 0. Nah, itu kan anggotanya ada 2, cuma 2 ya. Jadi berhingga banyaknya 2 ya, yaitu min 1 dan 4. Lalu B. Nah, himpunan kosong. Himpunan kosong tadi kan apa? Nggak ada anggotanya kan? Nah, nggak ada anggotanya berarti banyak anggotanya 0. Jadi dia juga termasuk himpunan berhingga yang banyak anggotanya 0. Nah, jenis yang selanjutnya, yang ketiga adalah himpunan tak hingga. Kalau himpunan hingga tadi anggotanya terbatas, kalau tak hingga, himpunan tak hingga adalah himpunan yang banyak anggotanya tak berhingga dan anggota-anggotanya dapat dicacah. Jadi bisa dihitung tuh anggotanya itu yang pertama apa, yang kedua apa. Jadi bisa dinomori kayak gitu gampang. Nah, ini contoh. Ini ada himpunan C, misal C adalah himpunan X dengan syarat X-nya bilangan genap. Berarti 2, 4, 6, 8, 10. Kan kalian bisa mencacahnya ya. Anggotanya itu apa aja. Yang pertama 2, yang kedua sukunya 4, yang ketiga sukunya 6 gitu. Ya, seperti itu. Jadi bisa dicacah. Lalu himpunan bilangan asli ya, N dengan syarat X-nya bilangan asli. Nah, berarti apa saja bisa dicacah ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tak hingga kan banyaknya ya, titik. Nah, lalu yang keempat, ini mohon maaf ya, saya tipu, harusnya itu yang keempat, adalah himpunan uncountable, ya, atau tak terhitung. Ya, adalah himpunan yang apa? Himpunan selain ketiga jenis di atas. Jadi kalau tidak memenuhi ketiga jenis himpunan sebelumnya, itu berarti masuk himpunan uncountable. Contoh, himpunan bilangan real. Kita lihat, himpunan bilangan real jelas bukan himpunan kosong ya, atau himpunan ya ada anggotanya kan. Lalu apakah masuk ke jenis kedua? Dia hingga enggak? Enggak, dia tak berhingga. Lalu apakah dia masuk jenis yang ketiga, himpunan tak hingga? Tidak juga, karena himpunan bilangan real itu tidak dapat dicacah. Himpunan bilangan real itu kan apa saja? Ada akar-akar, ada pecahan ya, atau rasional ya, ada irasional, ada bilangan bulat, kan banyak ya, dan itu tidak dapat dicacah. Seperti itu. Jadi himpunan bilangan real itu masuknya ke himpunan uncountable atau tak terhitung. Lalu ini yang selanjutnya ada himpunan semua titik pada bidang datar. Bidang datar, ya bidang kartesius lah gampangannya. Nah, itu kan juga berupa pasangan-pasangan ya. 1,2, 1,5, 1, nah itu kan susah ya menomorinya ya, nggak dapat di satu per satu, makanya dia masuk himpunan uncountable. Jadi ini ada 4 jenis himpunan berdasarkan banyak anggotanya.
selanjutnya ada sub 1.3 mengenai himpunan bagian atau subset ya. Definisi himpunan bagian. Nah, himpunan A disebut himpunan bagian dari B ya. Jika apa? Jika setiap anggota A merupakan anggota himpunan B. Nah, dilambangkan itu ya, subset atau himpunan bagian A, subset B itu lambangnya. Ini juga sudah kalian kenal ya. Nah, selanjutnya, jika A bukan himpunan bagian dari B, lambangnya itu A subset, subsetnya dicoret seperti itu. Lalu contoh-contoh himpunan bagian. Contoh. Yang pertama, diberikan himpunan A. A adalah X dengan syarat X bilangan genap dan X kurang dari atau sama dengan 6. Berarti anggotanya apa aja? 2, 4, 6. Lalu ada himpunan B adalah X dengan syarat X bilangan asli dan X kurang dari 10. Bilangan asli kurang dari 10 berarti dari mana? 1, 2, 3, sampai 9. Jelas ya, semua anggota himpunan A yaitu 2, 4, 6 berada di himpunan B. Jadi 2, 4, 6 ada di himpunan B, jelas bahwa A subset dari B. Gitu. Contoh selanjutnya, misal ada diberikan himpunan A yaitu yang beranggotakan X dengan syarat X sama dengan 5N dengan N bilangan asli. Jadi A ini himpunan bilangan kelipatan 5. Berarti anggotanya apa saja? 5, 10, 15, 20, kelipatannya 5 ya, dan seterusnya. Tak hingga ini ya, himpunan tak hingga. Dan B adalah himpunan X dengan syarat X bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil apa aja? 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Maka A bukan himpunan bagian dari B. Sebab apa? Kalian lihat, 10, 20, 30, ya, itu kan bukan bilangan ganjil. Itu berada di A, tapi tidak berada di B. Jadi ada anggota himpunan A yang tidak berada di himpunan B. Makanya A bukan himpunan bagian dari B. Nah, yang ketiga, suatu himpunan merupakan bagian dari himpunan bagian dirinya sendiri. Jadi himpunan A, misal ada himpunan A, itu adalah subset dari dirinya sendiri. A subset A, B subset B, C subset C. Jadi suatu himpunan merupakan himpunan bagian dirinya sendiri. Nah, lalu D, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Jadi himpunan kosong pasti subset semua himpunan, apapun himpunan itu, ya. Untuk pembuktiannya ini mungkin kalian bertanya-tanya, ini ada hubungannya dengan logika matematika ya. Nanti mungkin di PLH sudah pernah diberikan ya. PLH dulu sama Bu Dwiani ya, kalau nggak salah. Kalian bisa ingat-ingat kembali. Lalu selanjutnya ada kesamaan dua himpunan. Definisi 132. Dua himpunan A dan B dikatakan sama, dilambangkan A sama dengan B, ya. Jika apa? Jika A subset B dan juga B subset A. Jadi saling subset ya. A subset B, jadi kalau sama itu A subset B dan B subset A. Jadi kalau mau membuktikan dua himpunan sama ya, kalian harus membuktikan masing-masing himpunan itu adalah subset dari himpunan yang lain. Contoh. Yang pertama, misal diberikan himpunan A. A itu himpunan huruf yang menyusun hewan tikus. Berarti kan T-I-K-U-S. Dan B adalah himpunan huruf yang menyusun kata sikut. Berarti S-I-K-U-T. Nah, bisa kalian lihat anggota-anggota dari himpunan A dan B itu sama. Ya, jadi jelas bahwa A sama dengan B.
Jelas yaitu saling subset. Lalu yang B, diberikan himpunan A itu beranggotakan X dengan syarat X anggota himpunan bilangan real dan X memenuhi persamaan kuadrat X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Nah, kalau kalian selesaikan persamaan kuadrat itu, kalian akan dapat akar-akarnya adalah 1 dan 2. Nah, di sini diberikan B, himpunannya anggotanya 1 dan 2. Maka jelas bahwa A sama dengan B, seperti itu ya. Nah, akibat dari adanya kesamaan dua himpunan itu ya, maka kita akan memberikan definisi yang baru. Satu definisi ya. Definisi 133 ini ya. Yang pertama, nah, kalau A subset B, jadi sub di bagian subsetnya itu nggak ada tanda sama dengan ya. Jika A himpunan bagian sejati atau murni dari B. Ya. Jadi A itu benar-benar himpunan bagian, hanya himpunan bagian dari B. Ya. Jadi artinya apa? IE A himpunan bagian dari B, tapi A tidak mungkin sama dengan B. Nah, lalu yang kedua, A subset ada sama dengan ya. Jika apa? A himpunan bagian dari B. Jadi, A bisa sama dengan B. Kalian ingat tadi, di contoh himpunan bagian kan ada apa? Suatu himpunan merupakan himpunan bagian dari dirinya sendiri. Jadi, kalau kalian menuliskan A subset A, kalian bisa menuliskan yang ada sama dengannya. A subset sama dengan A, ya. Jadi, kalian pilih yang I2, definisi yang I2. Gitu. Kalau contoh yang himpunan bagian murni itu yang apa? Itu contoh yang tadi. Yang A-nya bilangan genap kurang dari 6, yaitu 2, 4, 6, kurang dari sama dengan 6, mohon maaf, 2, 4, 6, dan juga apa? B-nya yang dari contoh himpunan bagian tadi ya, B-nya adalah yang himpunan bilangan asli kurang dari 10, itu himpunan A-nya himpunan bagian sejati. Jadi, kalian tuliskannya nggak ada sama dengan di bawah tanda atau lambang subsetnya. Oke, seperti itu. Lalu ada sifat-sifat himpunan bagian yang dinyatakan dalam teorema 134. Nah, ini jika A subset B dan B subset C, maka berakibat A subset C. Ya. Ini ada bukti. Nah, kita akan mau membuktikan A subset C ya. Jadi, kita ambil sebarang X anggota A, akan kita buktikan X anggota C. Nah, dengan modal atau yang diketahui apa? A subset B dan B subset C. Nah, karena X-nya anggota A dan A subset B, artinya apa? Karena A subset B berarti setiap anggota A merupakan anggota B. Berarti karena X anggota A, maka akibatnya X anggota B. Nah, selanjutnya setelah kita dapat X anggota B, kalian ingat B itu subset C. Berarti semua anggota himpunan di dalam B merupakan anggota dari C. Nah, karena X anggota B, maka hal tersebut akan mengakibatkan X-nya anggota C. Berarti terbukti X anggota C. Dengan kata lain, sebarang X anggota A merupakan anggota C. Nah, itu adalah pengertian A subset C. Terbukti. Nah, selanjutnya ada keluarga himpunan dan himpunan kuasa. Definisi 135. Apa itu keluarga himpunan? Keluarga himpunan adalah himpunan yang anggotanya merupakan himpunan. Jadi himpunan anggotanya himpunan. Kalau tadi kan paling anggotanya apa? Huruf, angka, bilangan ya maksud saya. Seperti itu. Nah, kalau keluarga himpunan itu anggotanya adalah himpunan.
Nah, lambangnya apa? Kalau tadi pakai huruf biasa ya, himpunan yang biasa. Nah, kalau di sini dilambangkannya dengan huruf besar tulis ya. Jadi A, B, C, D besar tulis. Ya. Latin lah ya, Latin yang besar. Yang cantik. Oh, bukan Latin juga ya. Pokoknya huruf besar tulis ya. Lambangnya seperti itu penulisannya. Jadi bukan huruf-huruf biasa. Nah, lalu yang kedua, apa itu himpunan kuasa? Himpunan kuasa dari himpunan A, lambangnya 2 pangkat A atau PA ya, adalah keluarga semua himpunan bagian dari A. Jadi himpunannya isinya semua anggota dari himpunan kuasa A adalah semua himpunan bagian dari A ya. Nah, selanjutnya jika banyak anggota himpunan A adalah N, maka banyak anggota himpunan kuasanya adalah 2 pangkat N ya. Contoh yang pertama, contoh keluarga himpunan. Nah, ini ada keluarga himpunan A, anggotanya apa? Himpunan. Nah, ini anggotanya adalah ada himpunan 2,5, ada himpunan 3, ada himpunan 4,6. Ini contoh keluarga himpunan. Lalu yang B ada contoh himpunan kuasa. Jadi misal diberikan himpunan A, anggotanya A, B, C. Nah, kita data dulu tuh himpunan bagian dari A-nya apa aja. Ingat tadi apa? Himpunan kosong merupakan himpunan bagian semua himpunan. Ya, jadi sebarang himpunan kosong adalah subsetnya. Jadi himpunan kosong pasti anggota dari suatu himpunan, sebarang himpunan. Nah, berarti itu himpunan bagian dari A apa aja? Itu adalah himpunan kosong. Lalu singleton dari A, B, C yaitu himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Lalu himpunan yang berpasang dua-dua yaitu himpunan A, B, himpunan A, C, dan himpunan B, C. Lalu yang terakhir himpunan A itu sendiri yaitu himpunan A, B, C. Itu kan sudah kita data himpunan bagian, semua himpunan bagian A. Berarti himpunan kuasanya adalah anggotanya gitu. Kalian tuliskan semua anggotanya di dalam himpunannya. Ya, bisa kalian baca sendiri. Lalu sifat-sifat himpunan kuasa dinyatakan dalam teorema 136. Nah, ini ada sifat. Jika A himpunan tak hingga dan terhitung, yang tadi ya, jenis yang ketiga ya, maka himpunan kuasanya juga sama, tak hingga dan terhitung. Ya. Lalu yang kedua, nah kalau himpunannya uncountable atau tak terhitung, himpunan kuasanya juga tak terhitung. Kalian bisa cari sendiri ya bukti dari sifat ini, tapi saya berikan saja ya. Jadi kita untuk selanjutnya tinggal pakai saja teorema ini. Tapi kalau kalian penasaran buktinya bisa kalian cari sendiri ya. Selanjutnya diagram Venn ya. Kita ingat kembali diagram Venn. Nanti juga di himpunan samar ada diagram Venn ya. Diagram Venn pada himpunan sederhana. Nah, diagram Venn ini dicetuskan oleh dua tokoh yaitu Venn dan Euler ya. Euler ya, kalian sudah sering mendengar nama Euler ya. Nah, sebelum memberikan contoh seperti apa bentuk diagram Venn, kita pelajari dulu atau saya perkenalkan dulu atau ingatkan kembali mengenai himpunan semesta. Himpunan semesta dilambangkan U, ada juga yang melambangkan S ya, tapi di sini saya lambangkan sebagai U ya, adalah himpunan yang menjadi pusat pembicaraan atau perhatian. Jadi ya, pembicaraan kita atau lingkup dari pembicaraannya hanya di himpunan semesta yang diberikan ya.
Contoh diagram Venn. Misal diberikan himpunan, ini ada himpunan A, anggotanya huruf A, B, C, D, E. Lalu himpunan B, anggotanya A, D, F, G. Nah, himpunan semestanya U-nya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Jadi dari A sampai I. Berarti kita peroleh diagram Venn. Ya, kalian ini saya sebenarnya cuma mengulang ya, kalian pasti sudah hafal lah ya. Nah, kalian bisa lihat dari A dan B itu ada anggota-anggota himpunan yang sama, ya, yaitu A dan D. Kita letakkan di antara atau di irisan himpunan A dan B. Lalu untuk himpunan-himpunan di anggota himpunan A, selain AD ada BC, itu kan bukan anggota himpunan B ya, kita tuliskan yang hanya di bagian himpunan A. Lalu FG di himpunan B kita tuliskan di luar irisannya. Nah, lalu ingat semestanya apa? Dari A sampai I. Ada anggota huruf H dan I yang bukan merupakan anggota A dan B. Berarti kita tuliskan di luar lingkaran dari himpunan A dan B. Ini sudah, kalian sudah familiar ya. Ini saya hanya mengulang saja. Selanjutnya ada operasi antar himpunan yang akan diberikan pada definisi 151 ya. Yang pertama apa? Gabungan dari dua himpunan A dan B, lambangnya itu ya, A gabung B adalah apa? Himpunan yang anggotanya X dengan syarat X-nya anggota A atau X-nya anggota B. Jadi bisa salah satu anggota dari A atau B atau bisa juga anggota dua-duanya. Contoh, ini ada himpunan A, B, C, D, E, ya. Lalu himpunan B, BE, DAK, ya, penyusun kata bedak, ya. Maka gabungannya apa? Kalian masukkan semua anggota dari A dan B. Apa anggotanya? A, B, C, D, E, K. Jadi A gabung B adalah A, B, C, D, E, dan K. Tuh, cukup jelas ya. Kita lanjut ke operasi antar himpunan yang kedua. Mohon maaf itu saya ada typo ya, itu I2 harusnya. Irisan dari dua himpunan A dan B dilambangkan A iris B itu ya, ke bawah ya. Adalah apa? Himpunan yang beranggotakan X dengan syarat X-nya anggota A dan X-nya anggota B. Jadi anggota dari kedua himpunan tersebut. Nah, dari contoh yang sama ya, jika A-nya A, B, C, D, E dan B, B, E, D, A, K. Yang merupakan anggota keduanya apa saja? Huruf A, B, D, dan E ya. Seperti itu. Cukup jelas ya. Lanjut, yang ketiga adalah operasi selisih. Selisih A dan B, lambangnya A minus A dikurangi B, seperti itu. Itu artinya apa? Jadi himpunan A dikurangi B itu adalah anggotanya adalah X dengan syarat X-nya anggota A. Jadi X-nya anggota A dulu, tapi tidak berada di B. Jadi X-nya bukan anggota B. Jadi lihat X anggota A, tapi yang nggak ada di B. Kita lihat dari contoh yang tadi. A-nya kan apa? A, B, C, D, E. Kita lihat anggota himpunan A yang tidak ada di B. A, himpunan A, anggota A ada di B. B ada di E. C ada di B enggak? Enggak ada ya, berarti C anggota dari A dikurangi B. D ada di B? Ada. E ada di B? Ada. Berarti anggota himpunan A dikurangi B atau selisih A dan B adalah anggotanya hanya satu, yaitu C. Seperti itu ya. Nah, secara umum A dikurangi B itu tidak sama dengan B dikurangi A. Ya. Jadi ada yang sama, tapi secara umum A dikurangi B itu tidak sama dengan himpunan B dikurangi A. Gitu. Contoh.
Misal ada A anggotanya 1, 2, 3, dan 4. B anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Kalian lihat, A dikurangi B yang ada di A tapi tidak ada di B. Berarti hanya 1 dan 3. Nah, sebaliknya B dikurangi A yang ada di B tapi tidak ada di A. Anggotanya B yang bukan anggotanya A. Berarti hanya 6 dan 8. Gitu. Jelas terlihat ya, A dikurangi B itu tidak sama dengan himpunan B dikurangi himpunan A. Lalu yang keempat, ada komplement himpunan A. Ya. Komplement himpunan A dengan semesta U. Ya, jadi kalau komplement himpunan pasti ada semestanya ya, himpunan semestanya. Lambangnya adalah A pangkat C. Ya, adalah apa? Himpunan yang beranggotakan X. X-nya anggota himpunan semestanya, tapi X-nya bukan anggota A. Jadi bisa juga dituliskan pangkat C atau komplement A adalah U dikurangi A. Ya, selisih U dan A. Gitu. Contoh, jika kita punya himpunan semestanya, U-nya adalah 1 sampai 6. Bilangan asli 1 sampai 6, lalu A-nya 1, 3, 5. Berarti A komplement apa? Bilangan yang ada di U tapi nggak ada di A. Berarti apa saja? 2, 4, 6. Gitu. Cukup jelas ya. Nah, ini sebagai catatan, secara umum ya. A dikurangi B pasti subsetnya A. Kan kalian ingat definisinya A dikurangi B, anggotanya A yang bukan anggotanya B. Ya, pasti A dikurangi B subset A. Sebaliknya juga B dikurangi A itu subsetnya B. Kalian bisa buktikan sendiri ya. Lalu A dikurangi B, A iris B, dan B dikurangi A itu merupakan himpunan-himpunan saling lepas. Jadi, tiga himpunan ini itu tidak ada irisannya. Ya, irisannya himpunan kosong. Jadi, kalau digambar di diagram Venn itu tidak ada irisannya. Jadi, lingkarannya itu sendiri-sendiri. Seperti itu. Ya, kalian bisa buktikan sendiri. Lalu yang terakhir akan kita bahas sifat-sifat operasi himpunan. Ya, ini juga hanya mengulang dari PLH ya. Jadi tujuan pertemuan pertama ini adalah mengingat kembali tentang himpunan dan operasinya serta sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifat operasi himpunan dinyatakan dalam teorema 152. Yang pertama ada apa? Sifat komutatif pada himpunan. Nah, pada gabungan A gabung B itu sama dengan B gabung A. Itu bisa kalian buktikan sendiri. Pada irisan juga A iris B sama dengan B iris A. Ya. Lalu yang kedua sifat asosiatif. Pada gabungan juga berlaku ya. Dalam kurung A gabung B digabungkan C sama dengan A gabung kurung buka B gabung C kurung tutup. Ya. Pada irisan juga berlaku ya. Kurung buka A iris B kurung tutup diiriskan dengan C itu sama dengan A iris dalam kurung B iris C. Ya. Lalu yang ketiga ada sifat distributif. Yang pertama A iris dalam kurung B gabung C itu bisa kalian jabarkan sebagai A dalam kurung A iris B gabung dalam kurung A iris C. Gitu. Lalu B, sifat distributif gabungan terhadap irisan. Dalam kurung A gabung B diiriskan C itu sama dengan dalam kurung A iris C digabung dalam kurung B iris C. Lalu yang keempat, ada hukum De Morgan. Yang pertama, komplement dari himpunan A gabung B itu, kalau kalian buka kurungnya itu akan menjadi A komplement A iris komplement B. Ya.
Lalu yang selanjutnya, komplement dari himpunan A iris C itu akan sama dengan komplement A gabung komplement B. Ya. Untuk semua bukti sifat operasi ini, saya rasa kalian bisa membuktikannya sendiri ya. Penasaran, kalian bisa mencari sendiri. Saya rasa juga di PLH sudah dijelaskan ya. Seperti itu. Nah, untuk kuliah pada pertemuan satu ini cukup sampai di sini ya. Jadi kita benar-benar hanya mengulang semua materi mengenai himpunan klasik atau himpunan sederhana yang sudah kalian kenal di pengantar logika dan himpunan ya. Karena ini persiapan untuk menuju ke himpunan samar atau fuzzy set. Seperti itu. Jika ada pertanyaan, nanti kalian bisa tanyakan, bisa lewat grup atau lewat jalur jaringan pribadi ke saya langsung, atau kalian bisa saling diskusi juga bisa ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.